Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang implementasi struktur data di teori untuk sistem monitoring perangkat Internet of Things. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anida Sri Rahayu, yang kedua ada Ahmad Rizkon Subarka, dan ketiga ada Aziza Salma, dan saya sendiri Hafiz Himawan Pramudia, dan yang terakhir yang kelima ada Maulana Yusuf Witsono. Dan di sini akan dijelaskan oleh Aziza Salma Nida. Yang pertama ada abstrak. Kemajuan internet saat ini telah berkembang secara pesat. Salah satu teknologi yang berkembang yakni Internet of Things atau IoT. IoT memiliki kemampuan untuk melakukan transmisi data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi langsung dari manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Dengan ukuran dan jumlah yang meningkat pada lingkungan IoT serta pemanfaatan IoT yang juga semakin kompleks, memunculkan terjadinya gangguan pada kondisi jaringan serta perangkatnya. Di sini akan dijelaskan oleh Anida Sri Rahayu. Pemanfaatan untuk dapat melakukan aktivitas secara maksimal pada perangkat Internet of Things adalah dengan membuat sistem monitoring perangkat IoT. Sistem monitoring perangkat IoT berbasis fitur statistik merupakan sistem yang digunakan untuk mengetahui perangkat IoT secara efektif. Sehingga dalam proses monitoring perangkat IoT dengan menggunakan mikrokomputer Raspberry Pi akan dapat lebih mudah pengolahan datanya dan menampilkan informasi yang diperlukan. Beberapa komponen yang terkait antara lain manajer, agen, database, dan website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziza Salma. Selanjutnya ada implementasi. Yang pertama ada implementasi agent. Pada implementasi agent di sini memakai bahasa pemrograman Python melalui juga library framework, Twist, dan library Sutil sebagai pengambilan data proses monitoring. Implementasi agent disesuaikan dengan rancangan yang telah dibuat. Dalam implementasi agent ada beberapa langkah, yaitu proses pengambilan data pada agent, lalu agent menerima perintah dari manajer, lalu agent menerima hasil monitoring. Yang kedua ada implementasi manager. Implementasi manager menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan framework Twist. Manajer yang dikembangkan harus memiliki fungsi-fungsi yang sudah dijabarkan di bagian perancangan manajer. Di implementasi manajer terdapat beberapa proses, yaitu proses pengirim data perintah, lalu manajer menerima perangkat yang terhubung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Rizkon Subarka. Yang keempat, implementasi database. Database pada sistem monitoring ini menggunakan Skylight sebagai database engine. Pada tabel host terdapat beberapa kolom seperti pada hostname, host status, path. Tabel ini untuk menyimpan perangkat yang terhubung dan status perangkat. Terdapat kolom path untuk kebutuhan pengiriman perintah monitoring. Yang kelima, implementasi aplikasi web. Implementasi aplikasi web pada sistem monitoring menggunakan framework. Aplikasi web yang dikembangkan harus disesuaikan dengan perancangan aplikasi web. Dalam implementasi aplikasi web terdapat dua fitur, yaitu fitur tampil list device dan fitur delete device. Yang keenam, implementasi pengiriman data. Implementasi pengiriman data yang dilakukan digunakan untuk jalur komunikasi antara agent dan manajer. Data diterima oleh manajer melalui metode datagram deciphered. Kemudian data diubah ke dalam bentuk dictionary ke dalam melalui baris 3. Setelah itu proses pemasukan data ke dalam database melalui query. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yusuf Witsono.
Hasil analisis. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar paket data yang dikirim dalam satu transaksi. Hal ini akan dibandingkan dengan besar paket data yang dikirimkan dalam satu kali transaksi pada penelitian sebelumnya. Satu transaksi data yang dimaksud terdiri dari 3 proses. Proses pertama yaitu besar paket ketika pertama kali perangkat terhubung ke manajer. Proses kedua adalah besar paket data untuk mengirim perintah monitoring dan proses ketiga adalah besar paket monitoring. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Anida Sri Rahayu. Adapun kesimpulan pada penelitian kali ini. Yang pertama, rancangan struktur data dalam bentuk dictionary dengan format JSON, proses pengiriman dan penerimaan mampu berjalan sesuai MIB dan dari SNP, sehingga hasil monitoring dengan kategori OID dari perangkat yang diamati mampu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Kedua, kinerja sistem monitoring perangkat IoT yang dikembangkan dari pengukuran paket data dalam satu transaksi yaitu sebesar 402 bytes, memiliki selisih perbandingan nilai yang kecil dengan sistem monitoring penelitian sebelumnya, yaitu 326 bytes. Karena dari sistem yang dikembangkan menggunakan struktur data dictionary dengan fitur key dan value yang lebih mampu memilih data berdasarkan kategori OID. Sistem monitoring perangkat IoT yang dikembangkan jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan protokol SNMP yang melampaui besar yaitu 3.916 bytes. Sebelum kita mengakhiri presentasi kita, inilah beberapa saran dari kelompok kami tentang penelitian yang kami teliti. Pada penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga terdapat beberapa saran untuk pengembangan dari penelitian ini. Antara lain adalah 1. Sistem monitoring perangkat IoT dapat dikembangkan untuk memonitor pada tanggal sebelumnya. Yang kedua, sistem monitoring perangkat IoT dapat dikembangkan dengan memperhatikan keamanan dari data yang dikirim. Yang ketiga, penelitian berikutnya bisa menerapkan sistem monitoring untuk mengambil data dari berbagai sensor yang bisa berintegrasi dengan mikrokomputer Raspberry Pi. Kurang lebihnya, presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.